Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang analisis and design. Kelompok kami terdiri dari Iis Permatasari, saya sendiri Rida Alfia Zahra, lalu Syarifah Hilmiah, dan Wulan Oktila Sarin. Next. Analisis for Digital Technology Project. Analisis sistem digital melibatkan pemahaman bisnis dan kebutuhan pengguna sistem baru. Analis menyadari bahwa memberikan informasi berkualitas kepada karyawan dan mitra atau pertukaran informasi berkualitas antar proses adalah kunci untuk membangun sistem informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan layanan pelanggan. Next. Lalu proses modeling. Pendekatan tradisional untuk analisis proses menggunakan metode analisis dan desain sistem yang mapan, yang merupakan bagian dari metodologi seperti Structured System Analysis and Design, metodologi SSADM, seperti teknik diagram aliran data yang diuraikan di Bojic DKK 2008. Pendekatan semacam itu seringkali menggunakan metode hierarki pembentukan. Proses dan subproses penyusunannya, ketergantungan antar proses, masukan sumber daya yang dibutuhkan oleh proses dan keluaran. Next. Lalu dalam proses modeling, yang pertama ada proses pemetaan. Sebelum aktivitas rinci diidentifikasi, analis perlu mengidentifikasi di mana proses organisasi terjadi dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu. Yang kedua, analisis tugas dan dekomposisi tugas. Sebelum proses seperti persiapan proposal dapat dirancang dan dilaksanakan, diperlukan perincian yang lebih rinci. Ini biasanya disebut sebagai analisis tugas. Yang ketiga, ketergantungan proses. Ketergantungan proses meringkas urutan aktivitas yang terjadi sesuai dengan aturan bisnis yang mengatur proses. Pada bagian ini akan meninjau 3 teknik untuk menunjukkan dependensi yang lebih umum diterapkan dalam analisis bisnis digital. Next. Yang keempat, ada manajemen alur kerja. Alur kerja membantu mengelola proses bisnis dengan memastikan bahwa tugas diprioritaskan untuk dilakukan secepatnya oleh orang yang tepat dan dalam urutan yang benar. Jenis aplikasi alur kerja apa yang akan ada di perusahaan? Untuk perusahaan B2B, aplikasi bisnis digital alur kerja mungkin termasuk alur kerja administratif dan alur kerja produksi. Diagram alur proses. Diagram proses alirannya biasanya digunakan saat menyelesaikan masalah bisnis digital, baik di kantor depan maupun di belakang kantor. Setiap simbol di bagian mengacu pada operasi tertentu dalam keseluruhan proses. Lalu analisis durasi usaha. Analisis durasi upaya adalah alat analisis yang dapat digunakan untuk menghitung efisiensi keseluruhan dari suatu proses ketika telah melakukan analisis rinci, seperti perlu menjumlahkan waktu rata-rata yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan setiap aktivitas yang membentuk keseluruhan proses. Kemudian membaginya dengan total lama waktu yang dibutuhkan seluruh proses untuk terjadi. Selanjutnya, diagram jaringan. Meskipun diagram aliran data dan diagram alur proses dapat memberikan indikasi yang baik tentang urutan aktivitas dan tugas yang terjadi, diagram tersebut sering tidak memberikan definisi formal yang cukup ketat tentang urutan proses yang diperlukan untuk masukkan ke dalam bisnis digital, alur kerja, sistem, atau ERP. Untuk melakukan ini, dapat menggunakan diagram jaringan yang dikenal sebagai GAN, Generalized Activity Network. Lalu yang terakhir, Event Driven Process Chain, EPC. Model ini adalah satu metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan peristiwa dan proses bisnis. Yang terakhir, 5, memvalidasi model proses baru. Metode manapun telah digunakan untuk sampai pada definisi proses. Perlu memeriksa apakah definisi proses itu realistis. Di sini, tim desain akan mendeskripsikan proses bisnis yang diusulkan sebagai model di mana objek bisnis yang berbeda berinteraksi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada data modeling. Data modeling di sini adalah big data. Big data mengembangkan layanan dan telah mendefinisikan 4V yang menjadi ciri big data. 4V menunjukkan bahwa tantangan mengelola big data tidak hanya terkait dengan pertama volume, kedua variasi, ketiga kecepatan, yang keempat kejujuran. Selanjutnya ada for Digital Technology Project.
Yang pertama itu masuk desain arsitektur sistem bisnis digital. Pemilihan sistem bisnis digital atau software as a service ya adalah sistem client server, di mana klien adalah browser web di komputer atau perangkat seluler dan server terletak di luar organisasi, dan proses aplikasi biasanya dibagikan dengan banyak perusahaan lain dalam model multi-tenancy. Tugas-tugas ini dalam sistem bisnis digital adalah yang pertama itu ada penyimpanan data, yang kedua pemrosesan query, yang keempat tampilan, yang kelima logika aplikasi. Selanjutnya, ada User Center Site Design and Customer Service Experience Management. Desain yang berpusat pada pengguna atau UX merupakan desain berdasarkan pengoptimalan pengamalan pengguna menurut semua faktor, termasuk antarmuka pengguna dan apa yang dipengaruhinya. Desain yang berpusat pada pengguna dimulai dengan memahami sifat dan variasi dalam berkelompok pengguna. Menurut Forrester pada tahun 2011 menjelaskan Customer Experience Management atau CXM adalah sistem yang dapat digunakan untuk memberikan pengalaman pelanggan. Selanjutnya, yaitu ada usability atau kegunaan, adalah konsep kunci dalam desain yang berpusat pada pengguna yang diterapkan pada analisis dan desain untuk berbagai produk yang menentukan seberapa mudah produk tersebut digunakan. 3 hal penting dalam usability yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Selanjutnya, accessibility atau aksesibilitas web adalah persyaratan inti lainnya untuk situs web. Ini tentang mengizinkan semua pengguna situs web untuk berinteraksi dengannya terlepas dari catatan yang mereka miliki atau browser web ataupun platform yang mereka gunakan untuk mengakses situs. Para tunanetra adalah penonton utama untuk itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada elemen desain situs. Jadi di mana kita harus memperhatikan dalam membuat sebuah situs. Nielsen menyusun bukunya tentang kegunaan web. Menurutnya itu ada 3, ada desain dan struktur situs, desain halaman, dan desain konten. Nah, desain dan struktur situs ini dibagi-bagi lagi dalam beberapa elemen. Yang pertama itu ada gaya situs. Desain situs web yang efektif akan memiliki gaya yang dikomunikasikan melalui penggunaan warna, gambar, tipografi, dan tata letak. Nah, ini contohnya adalah situs Airbnb. Dia mengusung gaya yang minimalis dan simple dengan dominasi warna putih di webnya. Kemudian ada kepribadian situs. Jadi elemen gaya dapat digabungkan untuk menggambarkan kepribadian situs. Nah, kita dapat mendeskripsikan kepribadian situs itu dengan cara yang sama seperti kita mendeskripsikan orang, seperti formal atau kesenangan. Nah, ini contohnya ada web Cisco, dia untuk audiens yang interest sama bidang bisnis. Kemudian ada mengorganisasikan situs. Mengorganisasikan situs berarti mengelompokkan dan mengkategorikan informasi di dalam sebuah situs. Maaf. Ini Rumsfeld dan Moorfield mengatakan bahwa dalam mengorganisasikan situs itu harus tepat dan tidak rancu. Nah, contohnya itu kalau di e-commerce itu mengkategorikan sesuatu itu sesuai sama kategorinya kayak jilbab-jilbab, sepatu-sepatu, atau sendal-sendal. Kemudian ada navigasi situs. Jadi navigasi situs itu merupakan alat yang diberikan kepada pengguna untuk berpindah di antara berbagai informasi di situs web. Nah, contohnya ini yang ada di sebelah kiri gambar, yang kayak dashboard, home, updates. Jadi memudahkan pengguna dalam mengakses informasi di situs web. Kemudian yang kedua ada desain halaman situs. Desain halaman melibatkan pembuatan tata letak yang sesuai untuk setiap halaman. Elemen utama dari tata letak halaman tertentu adalah judul, navigasi, dan konten. Konten standar seperti hak cipta dapat ditambahkan ke setiap halaman sebagai footer. Jadi kalau misalkan mau naruh kredit dalam sebuah konten itu bisa ditaruh di footer halaman. Nah, yang ketiga ini ada desain konten atau bisa dibilang copywriting untuk web. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam copywriting untuk web. Yang pertama itu menulis lebih ringkas daripada di brosur. Kemudian memotong atau memecah teks menjadi unit-unit paling banyak 5-6 baris. Jadi bisa dibilang nggak
stok semuanya tulisan. Yang selanjutnya itu ada menggunakan daftar dengan teks judul dalam font yang lebih besar. Judul itu font itu harus lebih besar dibandingkan isi. Kemudian tidak pernah memasukkan terlalu banyak dalam satu halaman, menggunakan hyperlink untuk memperkecil ukuran halaman, atau membantu mencapai aliran dalam salinan, baik dengan menautkan ke bagian lebih jauh ke bawah halaman, atau menautkan ke halaman lain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada security design for digital business, yaitu keamanan adalah perhatian utama para manajer bisnis digital. Perhatian utama adalah keamanan informasi, baik tentang pelanggan dan data internal perusahaan, tentang keuangan, logistik, pemasaran, dan karyawan. Informasi yang digunakan dalam sistem bisnis digital harus dilindungi dari berbagai bahaya. Menurut Baer, merekomendasikan ada 11 langkah untuk membantu perusahaan untuk meningkatkan keamanan dalam bisnis. Next. Yang pertama adalah lindungi jaringan Anda atau keamanan jaringan. Yang kedua, ajarkan praktik yang baik atau edukasi dan kesadaran pengguna. Kemudian, kelola akses TI atau mengelola hak istimewa pengguna. Lalu, jaga TI Anda tetap mutakhir atau konfigurasi aman. Selanjutnya, media yang dapat dilepas atau kontrol media yang dapat dilepas. Lalu, ada mobile working. Kemudian, gunakan pertahanan anti-malware. Selanjutnya, pahami resiko Anda atau rezim manajemen resiko informasi. Lalu, pemantauan atau monitoring, manajemen insiden dan kelangsungan bisnis atau manajemen insiden. Yang terakhir, menggunakan cloud. Kemudian, melindungi sistem komputer dari virus. Di sini ada beberapa petunjuk untuk melindungi komputer. Yang pertama, jangan buka lampiran email dari orang yang tidak Anda kenal, atau kurangi transmisi virus lampiran email. Kemudian, unduh perangkat lunak hanya dari sumber resminya, dan selalu periksa virus sebelum menginstal perangkat lunak untuk mengurangi resiko virus kuda Troya. Yang ketiga, nonaktifkan atau matikan makro di Word atau Excel, kecuali jika Anda menggunakannya secara teratur. Ini ditujukan untuk mengurangi resiko virus makro. Dan yang terakhir, cadangkan file penting setiap hari, jika fungsi ini tidak dilakukan oleh administrator sistem. Selanjutnya, melindungi sistem komputer dari peretas. Sistem komputer juga dapat dilindungi dengan membatasi akses pada titik jaringan eksternal memasuki perusahaan. Firewall sangat penting untuk mencegah akses pihak luar ke informasi rahasia perusahaan, terutama jika extranet telah disiapkan. Firewall kemudian dapat dikonfigurasi untuk hanya menerima tautan dari domain terpercaya yang mewakili kantor lain di perusahaan. Tindakan ini juga harus dilakukan untuk menghentikan akses ke sistem melalui kerentanan keamanan yang dipublikasikan. Ada dua metode utama enkripsi menggunakan sertifikat digital. Yang pertama, enkripsi kunci rahasia atau simetris, dan yang kedua, enkripsi kunci publik atau asimetris. Dan selanjutnya, ada dua pendekatan untuk keamanan e-commerce. Ada Secure Socket Layer Protocol atau SSL, dan ada otoritas sertifikat atau CA. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.